Cerita ini dibuka dengan sebuah pelarian. Di tengah hujan badai Jakarta, seorang wanita berlari meninggalkan sebuah ruangan. Ia bukan sedang menghindari hujan, melainkan menghindari tatapan penuh harap dari orang-orang yang melingkar. Selain berpegangan tangan dan mengakui dosa mereka, saya adalah seorang alkoholik. Ia merasa kedinginan, namun dinginnya angin lebih baik daripada kehangatan palsu di dalam sana. Dalam kekalutan, ia naik ke sebuah taksi. Di dalam ruang sempit itu, pikirannya menggembara. Ia melihat anak-anak jalanan yang bermain air, dan seketika hatinya perih. Nama-nama bayi muncul di kepalanya: Banyuwangi, Bumi Aji, Asmorodadi adalah janin-janin yang tak pernah sempat melihat dunia. Pada titik ini, ia merasa alkohol adalah satu-satunya pelarian agar ia tak perlu berpikir. Sambil mengamati kemacetan Jakarta dan mendengarkan radio panggil taksi, sang wanita mengelus perutnya. Perut itu masih rata, tapi di dalamnya ada kehidupan. Ia merasa terjepit dalam takdir yang kejam. Ia adalah seorang pelacur, dan anak yang dikandungnya akan lahir tanpa seorang ayah. Apakah saya punya pilihan lain selain mabuk? Tanyanya pada diri sendiri. Ia teringat seorang gadis di kelompok pendukung tadi yang kehilangan orang tuanya dan memilih alkohol sebagai solusi tunggal. Namun, sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Di tengah kemacetan, ia mendadak tidak ingin mabuk. Ia berpikir jernih. Ia memberikan sebuah alamat kepada supir taksi dengan nada yang pasti, meski hatinya terasa tersayat. Tiba-tiba dunia berubah menjadi putih. Alur cerita bergerak mundur seperti sebuah kaset yang diputar balik. Kita melihatnya di ruang operasi. Dokter mencabut jarum suntik. Ia memakai kembali pakaiannya, berjalan mundur keluar dari rumah sakit, kembali ke taksi, kembali ke jalanan yang macet, kembali ke saat ia diejek anak muda di halte, hingga kembali ke gedung tempat pertemuan kelompok itu dimulai. Segala tindakan yang kita kira adalah masa depan ternyata adalah masa lalu yang baru saja ia lalui. Saat ia kembali ke kursi di lingkungan orang-orang yang saling berpegangan tangan itu, ia tidak lagi mengucapkan kalimat yang sama dengan yang lain. Dengan wajah basah oleh air mata, ia berteriak lantang, "Hunung beb genar wes halada ayas," atau
Saya adalah seorang pembunuh.